Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang permohonan pengurangan, pembatalan, dan penghapusan sanksi administrasi pajak. Perkenalkan, nama saya Artisa Fikri, lalu ada Nanda Sri Fatimah, dan ada Siti Nur Hasanah. Sanksi administrasi pajak adalah denda, bunga, atau kenaikan yang dikenakan kepada wajib pajak karena melanggar ketentuan perpajakan. Namun, dalam kondisi tertentu, wajib pajak bisa mengajukan permohonan pengurangan, pembatalan, atau penghapusan sanksi jika pelanggaran terjadi bukan karena kesalahan atau ada alasan yang sah. Permohonan pengurangan sanksi administrasi A. Dasar Hukum Pasal 36 Ayat 1 huruf A UU KUP menyatakan bahwa Dirjen Pajak dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi dalam kondisi tertentu. B. Syarat pengajuan. Wajib pajak telah membayar pokok pajak yang terutang. 2. Mengajukan permohonan secara tertulis ke Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. 3. Melampirkan bukti pembayaran pokok pajak. 4. Menyertakan alasan yang dapat diterima seperti kesalahan dengan sistem perpajakan atau force majeure. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya yaitu Nanda Sri Fatimah. Berikut prosedur pengajuan permohonan pembatalan sanksi administrasi. Yang pertama, wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan sanksi administrasi secara tertulis ke KPP tempat terdaftar. Kedua, DJP akan meneliti dan memverifikasi permohonan. Yang ketiga, jika disetujui, DJP akan mengeluarkan surat keputusan mengenai pengurangan sanksi administrasi. Keempat, jika ditolak, wajib pajak dapat mengajukan keberatan atau banding. Selanjutnya, permohonan penghapusan sanksi administrasi. Dasar hukum permohonan penghapusan sanksi administrasi diatur dalam pasal 36 ayat 1 huruf C UU KUHP mengatur bahwa sanksi administrasi dapat dihapus jika wajib pajak mengalami keadaan di luar kendali, seperti bencana alam atau keadaan lain yang diakui oleh DJP. Lalu, pengajuan permohonan penghapusan sanksi administrasi memiliki 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, mengajukan permohonan tertulis ke DJP. Yang kedua, melampirkan dokumen pendukung seperti laporan kerugian akibat bencana atau kondisi lain yang menyebabkan keterlambatan pembayaran pajak. Yang ketiga, menyertakan bukti pembayaran pokok pajak jika ada. Berikut prosedur pengajuan permohonan penghapusan sanksi administrasi. Yang pertama, wajib pajak mengajukan surat permohonan penghapusan sanksi administrasi ke KPP. Kedua, DJP akan melakukan penelitian terhadap permohonan tersebut. Ketiga, jika permohonan disetujui, DJP akan mengeluarkan keputusan penghapusan sanksi administrasi. Keempat, jika ditolak, wajib pajak dapat mengajukan upaya hukum seperti keberatan atau banding. Kemudian, ada jenis-jenis pemeriksaan pajak. Yang pertama, pemeriksaan rutin, yaitu dilakukan secara berkala untuk memastikan kepatuhan wajib pajak. Yang kedua, pemeriksaan khusus, yaitu dilakukan jika ada indikasi ketidakpatuhan, misalnya laporan keuangan yang mencurigakan. Yang ketiga, pemeriksaan lapangan, yaitu dilakukan langsung di tempat usaha atau lokasi kegiatan wajib pajak. Yang keempat, pemeriksaan kantor, yaitu dilakukan di kantor pajak dengan meneliti dokumen yang disampaikan oleh wajib pajak. Selanjutnya, pembahasan alur pemeriksaan pajak akan dijelaskan oleh Siti Nur Hasanah. Alur pemeriksaan pajak. Setelah penerbitan surat pemberitahuan pemeriksaan pajak atau SP2, DJP memberikan pemberitahuan kepada wajib pajak bahwa akan dilakukan pemeriksaan. Pengumpulan data dan dokumen. Wajib pajak akan menyerahkan laporan keuangan, faktur, dan bukti transaksi. Analisis pemeriksaan akan dilakukan oleh petugas untuk menelaah dokumen, wawancara, atau cek ke lapangan. Setelah sudah pembahasan hasil, di mana wajib pajak diberi kesempatan untuk menjelaskan sebelum keputusan final. Berita acara pemeriksaan. Setelah dibuat dokumen resmi berisi temuan pemeriksaan tadi, selanjutnya penerbitan SKP. Jika ada ketidaksesuaian, DJP menerbitkan SKPKB
kurang bayar atau SKPLB itu lebih bayar. Selanjutnya tahap pembahasan hasil pemeriksaan. Nah, tahap ini itu untuk bertujuan agar wajib pajak memahami temuan pemeriksaan. Wajib pajak bisa memberi klarifikasi atau keberatan sebelum keputusan final. Jika setuju, wajib pajak melunasi kekurangan dan jika lebih, wajib pajak akan menerima pengembalian. Nah, jika tidak setuju dari hasil pemeriksaan tersebut, mereka dapat mengajukan keberatan melalui jalur hukum perpajakan. Nah, selanjutnya ada jalur pengajuan tim quality assurance. Nah, tim quality assurance ini dalam pemeriksaan pajak bertugas memastikan pemeriksaan sesuai prosedur DJP. Jika wajib pajak merasa ada ketidaksesuaian hasil, mereka dapat meminta tim QA mengevaluasi proses pemeriksaan dan memberi rekomendasi atau kemungkinan kesalahan penetapan pajak. Nah, penandatangan berita acara hasil pemeriksaan setelah pembahasan hasil tadi dibuat berita acara hasil pemeriksaan atau BAHP. Berisi temuan keputusan akhir dan tindak lanjut pembayaran tambahan tadi atau pengembalian. Jika wajib pajak menolak tanda tangan, DJP tetap bisa menerbitkan SKP. Jika ada pelanggaran, wajib pajak dapat mengajukan keberatan melalui tim QA atau jalur hukum tadi. Nah, kesimpulannya, sanksi administrasi pajak berupa denda, bunga, atau kenaikan dapat dikurangi, dibatalkan, atau dihapus apabila pelanggaran terjadi bukan karena kesalahan wajib pajak atau disebabkan keadaan di luar kendali seperti force majeure atau kesalahan sistem. Permohonan dilakukan secara tertulis ke DJP dengan melampirkan bukti pendukung yang sah. Jika permohonan ditolak, wajib pajak dapat dan berhak mengajukan keberatan atau banding. Proses pemeriksaan pajak dilaksanakan secara transparan dan diawasi oleh tim quality assurance untuk memastikan keadilan, akurasi, serta kepatuhan terhadap prosedur perpajakan yang berlaku. Sekian presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan dan kekurangan ada di kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.